Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan di hari ini kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk di bab salat al-khauf, bab salat dalam keadaan takut. Ini di pertemuan ke-38. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu salatil khaufi, bab salat karena takut atau dalam keadaan takut. Iya. Salat dalam keadaan takut ini ada kaifiat dan cara tersendiri yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan pada salat saat dalam keadaan aman. Iya. Dan dia tetap berdasarkan Quran Sunnah, demikian pula disepakati oleh para ulama dengan sifat-sifat yang beragam dan semuanya boleh. Dan semuanya adalah hukumnya boleh. Nanti akan diterangkan dalam hadis yang belum sampaikan bagaimana kaifiat dan caranya sesuai dengan keadaan. Beliau katakan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi fi ba'di ayyamihi allati laqiya fihi al-'adu. Faqamat ta'ifatun ma'ah wa ta'ifatun bi'izza'il 'adu. Wa shalla billadhi ma'ahu rak'atan thumma dhahabu wa ja'al akharun. Fa shalla bihim rak'atan wa qadatit ta'ifatani rak'atan. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina, salat mengimami kami, salat dalam keadaan takut di sebagian hari-harinya yang beliau berjumpa dengan musuh di saat perang. Maka berdiri sekelompok dari sahabat, Nabi salat mengimami mereka satu rakaat. Dan setiap dari dua kelompok itu mengkodok rakaat-rakaatnya. Iya. Hadis ini tentunya hadis yang pertama setelah bab beliau sampaikan ingin menjelaskan disyariatkannya salat khauf ketika ada sebabnya. Disyariatkannya salat khauf ketika ada apa? Sebabnya. Kemudian yang kedua, kita lakukan salat khauf itu sesuai dengan keadaan. Tadi terlalu umum, kita akhirkan penjelasannya sebentar di hadis berikutnya. Paham kan caranya? Kalau tadi kan masih dibilang Nabi salat mengimami mereka satu rakaat. Satu kelompok yang lain menghadap musuh. Sebentar. Ini dulu hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat khauf. Salat dalam keadaan apa? Takut. Dan ada cara tersendiri akan datang rinciannya. Kemudian yang kedua, bahwa harokat pergerakan walaupun banyak, kalau untuk maslahat sholat itu dibolehkan. Pergerakan walaupun itu banyak, tapi untuk maslahat sholat itu apa? Dibolehkan. Tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Demikian pula kalau ada daruratnya. Untuk masalah sholat atau tidak ada masalah sholat tapi darurat. Darurat. Nah ini seperti ini. Nanti dalam sholat khauf. Jadi dia sholat satu rakaat. Nanti kita akan jelaskan setelah hadis kedua. Setelah satu rakaat dia pergi jaga musuh. Gantian dengan yang menjaga yang pertama di rakaat pertama. Paham kan? Iya. Baru setelah selesai ini yang rakaat yang berikutnya lagi. Kembali lagi yang tadi itu yang sholat pertama. Kembali lanjutkan sholat. Bukan dari awal lagi. Padahal dia sudah pergi ke tempat lain menjaga musuh. Ini darurat. Ini darurat. Jadi boleh bergerak itu untuk masalah sholat atau darurat. Atau apa? Darurat. Nah, ini nanti dikiaskan semuanya. Misalnya ada orang lagi sholat. Ada anak di depan mau jatuh. Boleh dia pergi dulu selamatkan. Baru dia kembali
sholat. Darurat. Darurat. Ini boleh. Iya. Boleh hal tersebut. Kemudian, ya. Di dalam hadis ini pula, dalam hadis yang disebutkan ini, bahwa menunjukkan sholat itu tidak ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sholat itu tidak ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, apapun keadaannya, sholat tetap disyariatkan. Sholat itu tetap disyariatkan. Tidak diringankan untuk ditinggal. Bahkan kalau ada orang yang tidak mampu membaca, tidak mampu bergerak, dia yumi'u imaan. Dia berisyarat saja. Dia apa? Berisyarat saja. Tidak boleh ditinggalkan sholat. Selama akalnya masih ada. Selama akalnya masih ada. Itu kandungan dalam hadis yang pertama ini. Kemudian yang kedua. Kata beliau an Yazid ibn Ruman. An Salih ibn Quwat ibn Jubair. Amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat tadatur riqa. Salat al-khawf. Ana ta'ifatan saffat ma'ah. Wa ta'ifatan wijahal adu. Shalla billadhi ma'ahu rak'atan. Thumma thabata qa'iman fa'atammu li anfusihim. Thumma sarafu fasaffu wijahal adu. Waja'at ta'ifatun ukhra. Fasalla bihim rak'atan allati baqiyat. Thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim. Thumma sallama bihim. Ini cara. Iya. Salat khauf cara pertama. Dan ini cara ini kata mereka kalau musuhnya berlawanan arah dengan kiblat. Kalau musuhnya itu di belakang kiblat. Bukan di depan. Kalau di depan, ya. Kalau musuhnya di depan kiblat, maka ada lagi caranya sebentar di hadis berikutnya. Ini karena di sini cuma 3 hadis. Ini musuhnya di belakang kiblat. Artinya kita kalau menghadap kiblat kita akan membelakangi musuh. Ini caranya. Kalau musuhnya di depan kiblat, caranya sebentar yang kedua. Salat khauf. Kata beliau dari Yazid ibn Ruman, dari Salih ibn Quwat ibn Jubair, dari orang yang sholat bersama Rasulullah SAW dari sahabat, dan sahabat tidak apa-apa majhul karena seluruh sahabat adil. Sholat di Dhatir Riqa, itu perang yang disebut dengan perang apa? Dhatir Riqa. Sholatul Khauf. Bahasanya satu kelompok bersaf bersama Nabi. Dan satu kelompok lain menghadap ke musuh. Jadi Nabi sholat menjadi imam menghadap kiblat. Kemudian satu kelompok dari para sahabat sholat menghadap kiblat bersama Nabi. Satu kelompok tidak sholat, tapi menghadap musuh. Paham kan? Membelakangi Nabi SAW dan para sahabat. Fasalla billadhi ma'ahu rak'atan. Maka Nabi sholat dengan yang bersamanya itu 1 rakaat. 1 rakaat. Tsumma sabata qa'iman. Kemudian setelah 1 rakaat itu, Nabi SAW berdiri dari rakaat pertama dan belum tetap berdiri. Fa'atammu li anfusikum tsumma sarafu. Ini yang sholat pertama langsung ruku, tidak ikut imam. Jadi dia baca Al-Fatihah, baca surah setelahnya, kemudian ruku. Imam tidak berdiri. Nabi SAW tetap berdiri. Kan sabata qa'imah, belum tetap berdiri. Jadi makmumnya ruku, bangkit dari ruku, sujud, 2 kali sujud, salam. Kan safar, sholat khauf, lagi pergi perang. Paham kan? Berarti sholatnya cuma berapa rakaat? 2. Jadi dia sempurnakan sendiri. Di sini darurat, boleh tidak ikut imam. Jadi langsung sholat selesaikan 1 rakaatnya, nah imamnya tetap berdiri. Imamnya tetap berdiri. Jadi dia selesaikan salam. Setelah itu gantian menjaga ke arah musuh. Iya, lihat fa'atammu li anfusihim, mereka sempurnakan untuk diri mereka sendiri. Tsumman sarafu, kemudian setelah itu mereka pergi. Fasaffu wijahal adu. Al-adu. Maka mereka bersaf ke arah musuh.
Wajahat itu ibatul ukhra. Datang tadi yang kelompok yang tidak sholat. Yang menghadap ke musuh, kelompok kedua. Yang belum sholat di awal. Fasolla bihim rok'ah allati baqiyat. Maka Nabi SAW sholat bersama mereka satu rakaat yang tetap. Yang sisanya. Jadi Nabi ketika mereka datang, mereka langsung ikut sholat. Ya, dan Nabi lakukan satu rakaat seperti rakaat tadi. Tumat tabata jalisa. Tapi Nabi SAW tidak salam. Bersama yang ini belum tetap duduk. Setelah rakaat kedua kan. Kan seharusnya tasyahud. Ya kan? Tasyahud untuk salam. Nabi tetap duduk. Ya. Kemudian wa atammu li anfusihim. Mereka bangkit. Itu kelompok. Mereka bangkit, satu rakaat lagi dia tambah. Setelah itu tasyahud bersama Nabi SAW. Tsumma sallama bihim. Kemudian Nabi salam dengan mereka. Jadi Nabi menunggu diselesaikan berapa? Satu rakaat. Kan satu rakaat bersama Nabi. Setelah itu Nabi duduk untuk tasyahud. Mereka bangkit untuk rakaat kedua. Sampai duduk lagi bersama Nabi. Nabi menunggu diduduk. Tetap duduk. Dan mereka bertasyahud. Nabi bertasyahud. Sambung dengan itu. Dan mereka salam bersama Nabi SAW. Paham cara pertama? Jadi dua-duanya sudah sholat. Tadi kelompok pertama kan sudah sampai salam. Kelompok kedua juga sama salamnya dengan Nabi. Nah, ini kalau yang pertama dapat takbiratul ihram dengan Nabi. Yang kedua dapat salam dengan Nabi SAW. Dipahami kan? Berarti semuanya sama tetap 2 rakaat. Kelompok pertama 2 rakaat. Kelompok kedua 2 rakaat. Nabi juga tetap 2 rakaat. Dan Nabi tidak 4 rakaat. Tetap 2. Dipahamkan? Semuanya 2. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Sholat khauf. Anda paham kan? Sholatnya sama dengan sholat biasa. Cuma beda cara. Beda cara. Kemudian cara kedua. Di perang lain lagi. Kata beliau an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu maqal. Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Fasafafna saffaini khalfa Rasulillah wal adu bainana wa bainal qiblah. Ini musuhnya di depan kiblat. Ini perang di yang lain lagi. Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa farafa'na jami'an. Tsumma hadara bis sujudi wa saffal ladhi yali wa qama safful muakhir. Wa qala safful muakhir fi nahril adu. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda wa qama saffal ladhi yalihi hadara saffal al-muakhir bis sujudi wa qamu. Tsumma taqaddama saff al-muakhir wa ta'akhkhar safful al-muqaddam. Tsumma raka'an Nabi wa raka'na jami'an tsumma rafa'a rasahu min ar-ruku' farafa'na jami'an tsumma hadara bis sujudi wa saffal ladhi yali wa alladhi kana mu'akhkharan fi raq'atil ula faqama as-safful mu'akhkhar fi nahril adu. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda saff wa saffal ladhi yali in hadara saffal mu'akhkhar bis sujudi fasajada tsumma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamana jami'an. Qala Jabir kama yasna'u harusukum haula'i bi umaraihim. Dzakara Muslim tamamihi wa dzakara al-Bukhari tarafan minhu wa annahu shalla salatal khauf ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazwati sabi'ah ghazwat Dzatar Riqa. Iya. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khauf. Tapi dinukil di riwayat Imam Al-Bukhari demikian pula di bawah itu katanya itu di perang ke-7, perang Dzatur Riqa. Berarti ini satu perang tapi 2 keadaan. Satu keadaan dia lagi di arah kiblat, satu keadaan dia di belakang kiblat. Iya. Maka kami bersop 2 sof. Jadi pasukan semuanya hanya bersop apa? 2 sof. Kenapa bersop 2 sof? Karena nanti ada caranya. Ada masalahnya perbedaan gerakannya sebentar. Maka kami pun bersop 2 sof. Jadi sofnya panjang tentunya. Karena cuma 2 sof di tempat perang. Di tempat perang.
di belakang Rasulullah SAW dan musuhnya ada di antara kami dan antara kiblat. Berarti musuhnya di arah kiblat. Musuhnya di arah kiblat. Fakabbaron Nabi SAW fakabbarna jami'an. Maka Nabi SAW bertakbir, kami juga ikut bertakbir seluruhnya. Jadi semuanya sekarang sholat. Kalau tadi sekelompok tidak sholat. Kalau ini semuanya sholat. Kemudian Nabi ruku dan kami semuanya ruku. Ya kan? Karena pada saat ruku masih bisa lihat musuh. Saat berdiri masih bisa lihat musuh. Kalau ada musuh menyerang ya langsung sudah siap. Kan berdiri menghadap ke musuh. Paham kan? Jadi ketika ruku mereka ruku sama semuanya. Terus tumarof ara'sahu minar ruku, kemudian belum mengangkat kepalanya dari ruku wa rafa'na jami'an, kami juga angkat semuanya. Tuman hadara bis sujud, kemudian belum tunduk turun untuk sujud. Wastaful ladzi yali, dan sop yang pas setelah beliau. Jadi sop pertama. Jadi yang sujud sekarang Nabi dan sop pertama. Iya, Nabi dan sop pertama. Sop kedua, wa qamma sopul mu'akhir. Sop yang kedua tetap berdiri. Karena ketika sujud tidak dilihat musuh datang. Maka ada sop pertama sujud, sop kedua tetap berdiri. Melihat apa? Musuh. Ini bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau ini masih dalam sholat tapi tidak ikut sujud. Dia tetap apa? Berdiri. Iya. Terus. Jadi waqama as-saful mu'akhkhar fi nahril adu. Saf yang kedua berdiri ke arah musuh. Falamma qadon Nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda, tatkala Nabi sudah selesai sujud, yaitu 2 kali sujud bersama saf yang pertama tadi. Mereka sudah selesai mengangkat kepalanya. Iya. Sudah selesai tadi sujud. Wa qama saful ladzi yalihi in hadarul adu. Iya. Setelah Nabi SAW selesai sujud, maka saf yang tadi, yang di akhir tadi saf kedua, ya kan kata Nabi SAW dia bilang wa qama saful mu'akhkhar nahul adu. Falamma qada sujud wa qama safal ladzi yalihi in hadara saful mu'akhkhar. Setelah selesai sujud bersama Nabi SAW, saf yang setelah Nabi saf pertama berdiri menghadap musuh. Paham kan? Jadi habis sholat sujud kedua, langsung apa? Dia berdiri menghadap apa? Musuh. Menghadap musuh. Terus setelah itu in hadara saful mu'akhkhar bis sujud. Setelah dia sudah selesai 2 kali sujud, dia berdiri, maka saf yang kedua apa? Turun sujud. Jadi gantian dalam turun sujudnya. Ini bedanya. Turun sujud. Wa qamu. Setelah itu berdiri sama-sama. Jadi maksudnya selesai 2 kali sujud, dia juga setelah itu kan berdiri. Berarti semuanya sekarang lagi posisi apa? Berdiri. Setelah berdiri, taqaddama saful mu'akhkhar wa ta'akhkhara saful muqaddam. Sekarang gantian safnya. Saf yang pertama mundur. Saf yang kedua maju. Jadi saf yang pertama. Supaya sama-sama dapat seperti tadi rakaat. Tadi kan rakaat pertama. Tangan saf belakang berdiri, saf depan sujud. Saf depan berdiri, saf belakang sujud. Ini mau ditukar. Jadi yang saf belakang tadi mundur, iya kan, ke belakang. Kemudian saf di belakang maju, bergantian di depannya. Nah setelah itu, tsumma raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sama wa raka'na jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku dan kami semuanya ruku. Tsumma rafa'a ra'sahu min ruku fa rafa'na jami'an. Kemudian Nabi angkat kepalanya dari ruku dan kami pun angkat semuanya. Tsumma hadara bis sujud, sama. Setelah itu beliau turun sujud. Wasaful ladzi yalih. Dan saf yang setelah beliau saf pertama, alladzi kana mu'akhkhar fi rakaatil ula, yang tadinya saf kedua di rakaat yang pertama. Paham kan? Kan saf kedua tadinya di mana? Di rakaat pertama. Sekarang sujud bersama Nabi. Faqama saful mu'akhkhar fi nahwil ad. Saf yang kedua yang tadinya dia di saf pertama, dia yang berdiri menghadap ke mana? Ke musuh. Ya.
Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud wasafful ladzi yali, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sujudnya dan saf tadi yang setelah beliau, in hadar saful ma'akhir bis sujud fasajadu. Iya kan? Mulai turun kan sudah duduk. Bedanya ini yang rakaat pertama kan berdiri. Kalau rakaat keduanya enggak berdiri lagi. Kan enggak berdiri. Setelah sujud 2 kali maka duduk. Setelah dia sudah duduk setelah sujud kedua, maka baru saf yang kedua apa? Turun sujud. Kan mereka duduk menghadap ke mana? Ke musuh. Berarti musuh bisa dilihat, diperhatikan. Baru dia turun sujud. Sujud 2 kali, kemudian duduk. Paham kan? Tsumma sallaman Nabi wa sallamna jami'ah. Kemudian Nabi SAW tasyahud sama-sama. Ya kan? Jadi ditunggu. Tasyahud sama-sama. Dan Nabi salam semuanya juga apa? Salam. Paham cara kedua? Ini kalau musuhnya di mana? Di depan. Nah ini nanti Wahyudin, kalau misalnya tiba-tiba perang, antum panglimanya. Ini yang dilakukan. Paham kan? Dipahami ini kan? Jelas ini? Jelas ini? Coba kita praktekkan. Yang sudah selesai. Habis. Coba sebelah sini. Praktek. 6. Kita butuh 6 orang, 1 imam. Mundurkan dulu anunya. Iya. Iya, panglima jadi imam. Boleh tuh praktek. Mundurkan dulu semuanya ya. Karena susah ini harus kita praktek. Apa? Hadap ini biar kita lihat semua. Iya. Dua soft. 3 di depan. Depan lagi. Tarik dulu semua. Tarik lagi. 6. Kita butuh 6, kita butuh 7. Iya, karena setelah ini jenazah. Jadi kita tidak ambil. Maksudnya nanti antum mati baru sholat. Iya. Jangan langsung hari ini. Hari ini kan masih perang. Belum dia mati syahid. Baik. Iya, belum dia mati syahid. Iya, baik. Sekarang kita praktekkan yang musuhnya di belakang kiblat. Di belakang. Jadi stop terakhir menghadap ke sana. Ke musuh. Iya, menghadap ke sana. Tidak sholat. Jadi lihat musuh. Baik. Perhatikan jangan sampai datang menyerang tiba-tiba. Iya. Dipaham kan? Jadi yang sini mulai sholat. Takbir. Iya. Mantia. Gimana makmum tadi belakang tahu? Pokoknya anggap antum lagi sholat. Sholat duhur ini. 2 rakaat. Terus. Setelah itu apa tadi yang dilakukan? Ikhwan yang tidak sholat. Jangan bicara antum dah. Kan lagi sholat. Apa tadi? Ruku. Ruku semuanya ya. Terus bangkit. Terus apa lagi? Sujud. Bangkit dari sujud. Sujud lagi. Ya, bangkit. Berdiri. Ya, bangkit di belakang. Sekarang di belakang tidak ikut imam. Imam tetap berdiri. Makmumnya selesaikan 1 rakaat. Selesaikan masing-masing. Iya, tetap berdiri. Dia baca tuh sambil menunggu. Ya, salam.
Ganti dengan yang menjaga. Nah, langsung ganti. Ya, langsung ganti, langsung sholat. Takbir. Nah, baca setelah antum perkirakan kan? Dia mereka startkan maksudnya kasih besar supaya imamnya tahu untuk Iya, boleh. Supaya ditahu tuh. Jadi bisa kasih besar. Dan kita kan rasakan di belakang tak. Kita tahu ini ada pergantian. Tuh, masa ada bunyi. Kan begitu dah. Kan banyak orang ini saudara. Apalagi dalam kesuasana apa? Perang. Pasti ada anunya dah. Nah, antum tahu. Setelah antum perkirakan mereka sudah baca Al-Fatihah, sudah baca antum ruku. Allah. Sallallahu liman hamidah. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini bedanya. Imam tetap duduk tasyahud menunggu, antum naik. Ya, naik. Sholat sendiri langsung sampai satu rakaat kan begitu. Ruku enggak ikut imam. Sujud 2 kali. Kan antum tahu itu kan, mereka bunyi kan? Duduk, ya jangan berdiri, tasyahud sekarang. Tasyahud. Setelah itu imam salam. Enggak salam tadi. Kan salamnya ikut imam kalau salamnya. Iya. Salamnya ada mau sudah selesai dia. Takut mati ya. Ada yang menjaga sana. Ada rezeki yang duluan mati. Jadi dia mati dulu baru antum. Iya kan? Jadi antum tuh imam salam. Selesai. Ini cara pertama. Dan cara kedua. Iya, sudah selesai, bos. Sudah, iya. Sekarang cara kedua. Sekarang kita praktekkan cara kedua. Cara kedua harus perhatikan, jadi musuh sekarang lagi di depan kiblat, bukan di belakang. Jadi menghadap semua ke depan, karena musuh di kiblat. Musuh di mana? Di kiblat. Jadi imam sholat seperti biasa. Bedanya nanti saat sujud. Saat sujud saja. Paham kan? Coba. Takbir. Semua di depan dan belakang. Ruku. Semua ruku. Dan tetap menghadap ke depan. Musuhnya melihat musuh berruku. Tundukkan kepalanya. Iya. Iya. Tidak boleh mata lihat nampak sujud. Ulang. Jadi harus lihat musuh. Musuh di depan ini. Bahaya. Iya, ulang. Iya, mata tunduk. Ulang. Allah. Jadi mata di depan. Lihat musuh. Senjata ada di tangan. Enggak ditinggalkan. Kan? Kudu aslihatakum. Ambil senjatanya. Jadi ini sholat tidak diletakkan senjatanya. Tetapi pegang. Nah. Ruku. Ya, tetap ke depan. Iya. Jangan tunduk. Itu di belakang kita di ruku. Baik. Alhamdulillah. Baik. Bangkit. Sekarang bedanya. Ketika ini imam sujud, yang sujud soft pertama sama imam. Sujud. Begitu sujud. 2 kali sujud. Tunggu. Imam Allahu Akbar duduk. Di belakang langsung berdiri. Iya, di belakang duduk. Sujud. 2 kali sujud. Bangkit, imam bangkit. Dah? Sama. Sekarang paham kan? Berdiri semuanya. Gantian. Mundur. Jangan bangkit.
Iya, mundur ke belakang. Iya, mundur ke belakang. Udah teratur ya, memang nggak apa-apa pasukan ini. Ya, yang penting dia mundurnya ke belakang, nggak membalikan apa? Badan. Mundur ke belakang, yang di belakang maju. Dilakukan sama dengan tadi. Kan imam nanti rakaat apa makmum yang di belakang itu bacaannya tidak Iya, kan lihat musuh. Iya, begitu. Kan nanti itu tadi di seperti sujud sahwi kan, sujud tilawah kan didapat kan sujud tilawah kan enggak ada takbirnya. Tapi orang tahu kalau dia sudah bangkit, kalau dia sudah sujud. Iya kan? Hmm. Sekarang rakaat kedua. Sama dengan tadi ruku sama-sama. Ya, gantian tuh. Bangkit sama-sama. Sujud. Di belakang jangan sujud. Depan ikut imam. Diam tasyahud di belakang sujud 2 kali. ada suara dengar di mana Iya, nah ada kan kita. Iya, baik. Kan sekarang saya kode kan. Dia sudah tasyahud tak? Iya, boleh dibuat takbir ke lafaz takbirnya. Misalnya kalau tidak kedengaran Allahu Akbar. Nah, supaya imam tahu. Iya kan? Sekarang sudah tasyahud semua. Setelah itu salah. Selesai. Nah, ini pasukan kecil kan? Cuman 7 orang. Paham kan? Ini namanya 2 sholat, 2 tata cara sholat. Kau tergantung. Iya sudah ada yang ke belakang. Enggak, maksudnya kalau mengepung. Kalau keadaan darurat seperti itu bisa menjaga sebagian. Iya. Nah ini selesai. Dah. Alhamdulillah. Setelah sholat kau jenazah. Kita tinggal sholati jenazahnya. Ini pembahasan terakhir kalau dalam kitab sholat. Pembahasan jenazah ini adalah pembahasan terakhir dalam kitab sholat. Setelah itu kita akan pindah. Ya, hanya saja beliau di sini di jenazah ini tidak hanya membahas sholat jenazahnya, tapi membahas dari diantarkan ke kuburan, sampai dari sebelumnya, dari meninggalnya, meninggal, dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolati, dikuburkan. Jadi beliau bahasnya banyak, bukan hanya mensolati jenazah. Itu membuat panjang di sini di jenazah. Paham kan? Itu yang membuat panjang di jenazah. Jelas kan? Jelas ini? Ini selesai. Alhamdulillah. Setelah itu kita nanti insya Allah baru lanjutkan ini jenazahnya. Insya Allah. Ada pertanyaan? Iya, mereka lanjutkan semua sholat di waktunya. Kecuali mereka pernah ketiduran 1 kali. Mereka pernah ketiduran 1 kali dan mereka melakukan dalam matahari terbit. Juga di perjalanan perang pernah mereka ketiduran di waktu subuh. Jadi mereka kodok. Mereka waktu itu tidur di tempatnya yang ada keton. Iya, pingsan baru nggak sholat. Nanti dia kodok saat dia sadar. Kalau masih bisa, dia harus sholat. Kalau hilang akalnya, kan enggak. Pusing kan hilang akal, nggak tahu apa yang dia baca. Itu kan hilang akal namanya, nggak harus pingsan.
Pincang itu kan hilang akal. Iya kan? Misalnya kita ikut imam yang nanti cuma dua orang kan imam Nggak bisa, kita harus ikut imam kan? Ya kalau kita mulai dengan imam, kita ikuti imam, baru nanti kita berdiri untuk sholat qasar, jam qasar kan? Misalnya kita ikut di masjid sholat duhur, kan? Maka kita ikut imam, kemudian 4 rakaat kan sama imam. Setelah itu nanti bangkit kalau sudah salam, bangkit, lanjutkan berapa? 2 rakaat untuk sholat asar. kalau masalah harus di rata-rata yang mati kalau bisa kita lakukan misalnya kita lakukan sholat isya Kalau sudah ada masa waktunya, nggak boleh. namun asal misalnya kita hidup dilakukan sholat asar Nggak, belum masa waktu. Dah. Iya, kan amin itu sunnah untuk sholat sendiri berjamaah. Tadi suasana perang betul ya, Rafli nggak singkirkan galon. Padahal bisa kita share ini cara sholatnya. Tapi tidak apa-apa, suasana perang ini kan ada galon semua. Ada perang di zaman modern kan, jadi bawa airnya pakai galon. Alhamdulillah. Iya. Jadi Masya Allah. Jadi ada dia bawa galon semua ada. Alhamdulillah. Kalau sholat itu juga Iya, kan ada itulah gunanya tadi itu yang kan kalau lagi menghadap musuh kan data musuh menyerang langsung perang. Kan kita lagi menghadap. Langsung kita perang. Hah? Iya setelah perang. Itu kemudian masa mau sholat sambil kan sebenarnya setiap kali pedang dan jadi nanti posisi takdirnya tetap pedang itu pegang gini atau gimana? Enggak perlu dipegang, tapi ada pedang di samping. Karena kalau data menyerang langsung sudah siap. Iya, taruh saja di yang Iya. Pokoknya di mana yang bisa antum taruh. Kalau memang harus dipikul, enggak apa-apa, sambil dipikul. Kan boleh. Kan enggak harus tangan kanan di atas kiri, ini kan sunnah. Ya kan? Mungkin jaga-jaga saja dong. Kan senjata sniper itu kan bukan yang duduk bukan toh, yang sekali keluar sih. Kan kalau satu mati kan sudah ditahu itu. Hah? Hah? Enggak apa-apa kan mati dalam keadaan sholat. Itu lanjut saja. Kan yang mati tidak bisa lanjut kan? Nanti tinggal disolati. Setelahnya kita tetap lanjut.